Well, hello. Hello, Gemini. Kita tahu-tahu mau masuk bulan November ya. Cepet banget gak sih? Parah. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Karena sakit tuh gak enak banget. Makanya aku baru buat videonya sekarang nih. Karena pertengahan bulan tuh aku habis keracunan makanan terus masuk UGD dan dirawat inap sampai semingguan. Dan emang baru membaiknya tuh belakangan ini. Enak banget deh. Padahal makannya tuh udah di mall loh, cuman gak jadi jaminan. Well, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Ini kita langsung mulai aja. Oh ya, terus aku mau ingetin bahwa sifat dari video ini adalah general ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil cocok dan bilang tidak. Kalau mau lebih private, itu namanya personal reading. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku. @texatarot. Ada description box di bawah. Oke? Kita mulai dulu untuk generalnya. Yang pertama, kita punya... buka dong. Ada TikTok. Ini suaraku juga rada serak karena abis event juga. Gantuk dong. Di tempat kalian lagi panas gak sih? Sumpah lagi panas banget. 40 derajat di sini. Kita dibuka dengan TikTok, lalu ada follow the leader. Lalu kita punya stillness. Oke. Kita ke tarotnya, bagus ya. Kita punya Eight of Air. Ada Knight of Air. Kayaknya bakal jadi bacaan yang simple deh nih. Lalu ada Three of Water. I think that's all. Nanti yang bulat-bulat ini belakangan dulu aja. Kita singkirin dulu. Nah, jadi begini sayang, dari awal bulan November buat kamu Gemini ya, Gemini. Ada TikTok sama Eight of Air. Jadi sepertinya kamu tuh kayak ngerasa terjebak ya. Aku tuh ngerasanya mental kamu nih lagi ada di kayak mental korban nih. Jadi jadikan ini sebagai reminder atau pengingat buat kamu ya. Untuk selalu ada di mental ini. Memang kamu sedang menunggu sesuatu. Aku tahu kamu udah nunggu ini cukup lama. Dan kayaknya keburu-buru juga gitu ya. Kayak dikejar waktu juga di sini. Namun yang perlu kamu tahu, di kondisi yang kayaknya nggak ada ujungnya dan kayak bener-bener di ujung tanduk begini, sebenarnya kamu masih ada harapan. Sebenarnya yang bisa menyelamatkan diri kamu ya diri kamu sendiri di sini. Ini bukan saatnya untuk menunggu kesempatan datang ya, tapi kamu diminta untuk gerak sih, untuk jemput bolanya, jemput kesempatan yang ada gitu. Karena sebenarnya yang menghambat kamu dan tujuan kamu adalah diri kamu sendiri di sini nih, ya. Lalu di tengah kita punya follow the leader sama Knight of Air. Artinya kayak di pertengahan bulan ini kayaknya memang kamu dituntut untuk ngikut dulu sih. Jadi jangan yang ngide duluan, yang ngelit tuh jangan dulu. Kerjanya memang mesti satset tapi kamu bakal dapat banyak pelajaran dengan ngikutin seorang ini. Kamu diminta untuk ikut aturannya dulu, ikutin cara bermainnya dulu, tanpa harus kayak pengen ngubah sistem atau gimana. Enggak dulu deh, sekarang mendingan kamu ikutin caranya dulu aja yang berlaku di situ gimana. Oke? Ditambah dengan kartu stillness di sini. Di akhir bulan, kamu diminta untuk kayak jaga silaturahmi sih. Di sini ada Three of Water ya. Jadi pertemanan kamu juga lagi nyala-nyalanya nih Gemini. Artinya kayak akan banyak pertemuan-pertemuan ya.
dengan teman-teman, kayak kamu tuh makin luas networkingnya. Apa sih namanya? Iya sih bener, luas networkingnya, pertemanannya, makin banyak ketemu orang-orang. Mungkin akan ada kayak apa sih, acara-acara yang bikin kamu ketemu sama banyak orang gitu loh. Gak cuma secara personal aja sih, tapi juga profesionalnya kamu bakal banyak ketemu orang di sini ya. Namun dengan kartu stillness sebagai tambahan, apa namanya, tambahan penjelasannya, artinya kamu misalnya ketemu sama orang-orang ini pun nggak usah banyak bertingkah dulu sih. Kamu nih ya diminta untuk elegan aja ngadepinnya. Ini bukan saatnya kamu untuk kayak banyak gaya sih ya, apalagi nanti akhir bulan tuh. Biarin aja yang lain tuh bertingkah, kamu jadi penonton dulu aja. Yang tenang dulu sih sebenarnya. Pada dasarnya bersikaplah dengan tenang. Terus panggung tuh nggak usah kamu rebut gitu loh. Nggak apa-apa sekali-kali jadi supporter ya. Nggak apa-apa sekali-kali jadi role and support gitu. Oke? Nikmatin aja orang lain yang mimpin, nikmatin aja permainan orang lainnya di sini. Lalu di sini kita punya broken ring, parting of the ways in either romance or business. Mungkin adanya sepamahaman ya antara kamu dan partner kamu di dunia kerja, bisnis atau percintaan, bisa juga. Lalu di sini ada kartu chair, field. Someone new is entering your life, akan ada orang yang baru yang masuk ke dalam hidup kamu ya. Mungkin setelah ada yang pisah akan ada yang masuk lagi. Lalu ada wealth, great worry over nothing. Nih kamu nih kayaknya nih ini nyambung sama Eight of Air. Banyak yang kamu pikirin, banyak yang kamu khawatirin, tapi sebenarnya nggak ada masalahnya. Cuma kamu sendiri aja yang nyiptain masalah itu gitu. Terus ada Turkey, someone is behaving stupidly. Mungkin di bulan November ini kamu akan berhadapan sama orang yang kayak bertindak kayak bodoh gitu loh. Ini akan nguji kesabaran kamu juga sih. Sama staff, you will be taken care of in difficult times. Bahkan di kondisi-kondisi terburuk kamu pun atau tersulit pun, kamu akan ada aja yang nolong gitu loh. Langsung gak langsung ya dari Tuhan gitu. Lalu kita ke percintaannya. Untuk Gemini ya, untuk percintaannya, pertama kita punya orphan. Ini kok kayaknya kamu ngerasa kesepian ya, atau ditinggalin nih rasa-rasanya. Ngerasa kayak terabaikan. Kalau kalian jomblo pun kayaknya sulit buat kalian tuh connect sama siapapun gitu. Kamu ngerasa kayak nggak ada yang suka sama kamu nih ya, kartu orphan di sini. Ngerasa nggak ada yang suka sama kamu, ngerasa kayak nggak akan ada yang ngerti kamu tuh gimana. Cukup minder sih, entah mengapa nih kamu rasanya, apalagi yang jomblo ya. Di sini kita ada the lovers, tapi ada the lovers loh. Ada the lovers, five of fire. Dan kita punya four of fire. Gemini, di awal bulan memang tadi yang ku bilang kamu tuh mungkin ngerasa sendirian, ngerasa kesepian, ngerasa kayak gak connect ya, bahkan ketika punya pasangan. Tapi di bawahnya the lovers loh, jadi kayaknya kamu juga misalnya ngerasa kesepian pun, ngerasa ditinggal sama pasanganmu pun, kamu tetap ngerasa sayang kamu gak berkurang gitu loh. Jadi kayak semacam udah biasa kayak gini, udah kebentuk kayak gini ya udah. Karena rasa sayang, rasa tertariknya juga jauh lebih besar daripada rasa kesepiannya. Sedangkan kamu yang jomblo, kalau sebelumnya pernah dibikin sedih gitu loh sama calon-calon
gebetan atau sama mantan. Tapi ternyata tidak membuat kamu jadi ngerasa kehilangan harapan dengan cinta itu sendiri ya. Ternyata kamu masih mencari dengan aktif dan berharap, terutama lewat doa dan manifestasi kamu, untuk mendapatkan si orang kuncinya ini yang akan bisa berakhir sama kalian. Sedangkan di pertengahan bulan kita punya The Like Up sama Five of Fire. Ini lucu sih, mungkin kamu akan terlibat konflik ya, dengan pasangan atau calon-calon pasangan. Tapi konfliknya itu sifatnya membangun. Jadi kayak ribut tapi ributnya konstruktif gitu loh. Ribut tapi ribut yang sayang, ribut yang emang sehat. Lucunya sih gitu. Sedangkan nanti di akhir bulan kita punya A Message in the Bottle sama Four of Fire. Mungkin sebagian dari ya, ini ngomong tentang kestabilan. Dan di sini ngomongin tentang hubungan yang jarak jauh atau kabar dari, lucu banget ya, ternyata di baliknya ada traveling. Jadi memang sebagian dari kalian itu akan berhubungan sama orang dari jarak jauh, long distance ya. Atau memang long distance-nya akan dimulai di bulan November ini, antara kamu Gemini dengan pasangan kamu nanti gitu. Yang aku lihat adalah hubungan jarak jauh ini sifatnya stabil, stable ya, karena dengan Four of Fire di sini ini ngomongin tentang kayak hubungan yang sudah bisa dibayangkan jauh dan diketahui sama kedua belah pihak dan disetujui sama kedua belah pihak gitu. Jadi misalnya kamu LDR pun itu sudah disepakati dengan kapasitas masing-masing dan dengan komitmen masing-masing. Jadi kayak semacam ujian ya buat kalian, tapi ini akan menguatkan kalian sih. Sedangkan yang mungkin udah LDR, mungkin di bulan November ini hubungan kalian makin kuat ya, karena akan ada kabar baik dari pasangan kalian. Yang bikin kalian makin yakin bahwa dia adalah orangnya. Sedangkan buat yang jomblo, kalau misalnya kamu cari pasangan, coba cari orang dari jarak jauh ya, bukan tetangga-tetangga kamu. Coba beda kota, beda pulau, atau bahkan beda negara gitu. Jodoh kamu udah di sana sih, terutama yang nonton ya, yang lagi nyari jodoh. Di sini ada Not Listening sama ada Spoiled. Ini mungkin di awal bulan sih. Ada yang ngerasa butuh afeksi, ada yang ngerasa butuh dimanja-manja, tapi ternyata malah kebutuhannya diabaikan atau kebutuhannya tidak dianggap benar gitu, tidak dianggap serius gitu. Jadi ada yang ngerasa tidak dipedulikan, ngerasa kayak disconnected di sini gitu. Ternyata sakit juga tenggorokan ya kalau suaranya lagi serak begini tuh. Kalau ngomongnya kelamaan. Kalau karir keuangan kalian ya, kita punya Magician and the Mirror. Kita punya The Sun. Bagus nih. Ada all tied up. Di sini kita ada Ace of Earth. Ada Six of Fire. Ih, bagus nih. Ada Nine of Air. Ada Air of Water. Oke. Jadi untuk Gemini ya, di awal bulan sih bagus-bagus aja ya. Begitu banyak ide inspiratif yang muncul ke kamu. Dan mungkin banget kamu makin diandalkan sama orang-orang sekitar kamu ya. Karena kamu dianggap sebagai seseorang yang ahli atau expert di bidang yang kamu lakukan. Dan gara-gara keahlian kamu inilah yang bikin kamu jadi dapat komitmen baru. Atau dapat kayak semacam pengetahuan baru yang bikin kamu jadi makin sepuh. Ya makin bikin kamu jadi makin dihormatin gitu. Mungkin akan ada kesepakatan baru juga ya, yang sifatnya lebih serius daripada kontrak-kontrak sebelumnya. Sedangkan nanti di pertengahan bulan ini puncak-puncaknya karir kamu dapat Six of Fire, ini ngomong tentang kemenangan, dan The Sun ini ngomongin tentang apa sih, terang gitu ya, posisinya tuh ada di atas langit, ini posisi raja. Jadi kayaknya kamu akan mencapai kemenangan tertentu, akan mencapai apa sih achievement tertentu yang bikin kamu tuh makin nyala dan makin dihargain di lingkungan kerja kamu gitu loh.
Ini adalah sesuatu yang menjadi prestasi dan bisa kamu banggakan untuk waktu yang lama. Sedangkan nanti di akhir bulan kita ada all tied up, ada 9 of Air sama 8 of Water. Kayaknya di sini kamu mulai ngerasa beban kerjaan juga makin besar. Kamu ngerasa terjebak dan makin overthinking dan rasanya sedih, pengen segera meninggalkan. Karena kayaknya puncak-puncak karir tuh di pertengahan bulan. Setelah itu kamu udah gak nyaman lagi. Karena yang berhasil di sini mungkin kamu udah pakai energi kamu sampai 300% kali ya istilahnya. Jadi kayak udah cukup gitu loh. Kamu udah cukup pusing dan ngerasa terjebak, sudah mentok karirnya, ingin banget pindah dari sini gitu. Ingin melakukan hal-hal yang sekiranya menunjukkan self care ya. Karena selama ini kamu sudah terlalu banyak menggunakan waktu dan energi kamu untuk orang lain. Jadi kali ini kamu istilahnya pengen pensiun, pengen ngurusin diri sendiri itu loh dengan self care di sini ya. Buat apa kerja susah payah selama ini kalau nggak dapat apa-apa gitu. Udah gitu ada juga orang-orang sekeliling kamu yang memang butuh perhatian kamu lebih sih. Jadi mungkin bisa aja kamu jadi WFH gitu ya atau freelance. Pokoknya kamu pengen membebaskan diri kamu dari overthinking seperti ini gitu yang kebaca. Nah terus aku mau bacain kebaikan apa yang hadir buat kamu ya di bulan November. Pertama kita punya transformation, yes. Transformasi adalah topik kamu di bulan November ini ya. Adanya perubahan, ada transformasi dari sosok A jadi sosok B, atau ada pemahaman tertentu lah istilahnya ya yang bikin kamu jadi makin makin dewasa, makin matang. Lalu di sini ada body. Ya ini nyambung sama si self care tadi kan yang aku bilang. Jadi kayaknya kamu di bulan November akan punya banyak waktu untuk urusin badan kamu. Kamu jadi bisa nge-gym karena memang ada duitnya, ada waktunya. Dan lebih perhatian lah intinya sama si badan ini sendiri ya. Terus yang selanjutnya kita dapat mystery. Nah ini salah satu kartu yang menarik ya. Kita lagi ngomongin tentang hal baik atau hokinya kamu, tapi kamu malah dapat rahasia. Jadi artinya gini, bentuk berkahnya itu bukan langsung bentuk nyata kelihatan ya, tapi lebih kayak kamu dapat rahasia alam atau rahasia hidup atau dapat informasi yang bikin kamu jadi makin bersyukur dengan apa yang kamu punya gitu loh. Bahkan misal nanti kamu belum tahu itu apa, itu udah cukup bikin kamu kayak ngerasa makin dekat dengan Tuhan gitu. Kemudian kita mau jawab. Iya bener sih jawab ya. Pertanyaan kamu yang jawabannya yes or no, iya atau tidak. Jadi silakan siapkan pertanyaan yang jawabannya tuh iya atau tidak. Oke. Nanti akan ku siapin 3 kartu dan pilih salah satu ya. Ini yang pilih nomor 1, lalu nomor 2, dan nomor 3. Udah disiapin pertanyaannya? Kita buka ya. Buat kalian pilih nomor 1, jawabannya adalah this is an outdated thought pattern that won't serve you. Jadi bahkan ini jawabannya bukan ya atau tidak, tapi lebih cenderung tidak sih. Kamu tuh dapat pertanyaan kamu aja, ya kata-katanya ini, pertanyaan kamu aja itu tuh sebenarnya udah jadul banget gitu loh, yang udah nggak sebaiknya kamu pertahankan. Jadi pertanyaan kamu ini bahkan harusnya nggak keluar gitu. Terus pertanyaan buat kalian pilih nomor 2, they are waiting to hear from you. Dia menunggu untuk dengar dari kamu. Ini jadi jawabannya ya, gasin aja. Lalu buat kalian pilih nomor 3, kita dapat no, there's no need to explain your actions to them. Jawabannya enggak, bukan belum, tapi enggak. Ini spesifik banget sih ya. Enggak butuh sih, enggak usah sih kamu untuk enggak perlu untuk menjelaskan tindakan kamu ke mereka. Ini spesifik ya yang kalimat kedua, tapi intinya adalah tidak. Gitu. Terus advice-nya atau nasihatnya buat kamu ya. Yang pertama kita ada your commitment is being tested.
Jadi komitmen kamu tuh lagi diuji sekarang. Jangan nyerah ya, udah setengah jalan kamu. Kamu dapat 2. Yang pertama ada power sama energy. Dia bilang berhenti, stop nyenengin semua orang. Semua orang tuh banyak banget loh. Jadi kamu mesti protect kamu punya energy. Dan satu lagi adalah ngomong enggak itu adalah superpower. Nyambung ya. Kamu mungkin selama ini selalu ngomong iya aja gitu loh. Dengan kamu iyain semuanya itu bukan berarti kamu lebih hebat. Justru malah payah karena kamu nggak bisa bangun boundaries. Justru kekuatan super adalah ketika kamu bisa ngomong enggak, bisa nolak gitu. Terus di sini kita punya failure. Saya mengerti bahwa kesalahan itu adalah kesempatan untuk belajar. Kalau untuk percintaannya, soulmate, doa kamu, afirmasi kamu, dan visualisasi kamu tuh bikin si jodoh kamu tuh hadir ya. Yang belum berarti keep praying, keep making affirmations, keep affirming. Jadi tetap berdoa, tetap berafirmasi, tetap visualisasi. Kalau untuk pesan kerjaannya kamu dapat bothered. Nah ini nyambung ya, 2 kali dapat kartu failure. Jangan takut akan kegagalan, tapi takutlah akan penyesalan. Yang bikin ngeblok antara kamu dan kesuksesan kamu adalah khawatirnya kamu. Ini nyambung sama general reading tadi ya, di awal. Jadi mental blocknya itu loh. Overthinkingnya kamu, mentalnya kamu nih. Yang justru malah menghalangi kamu dan tujuan kamu. Lalu untuk pertanyaan reflektifnya, kita dapat intuition. Coba perhatikan kembali area-area dalam hidup kamu yang membutuhkan action yang tegas gitu. Coba cari jawaban itu di dalam hati kamu ya, cari jawaban yang benar. Pokoknya mesti datang dari intuisi kamu sih. Dan silakan diikuti ya sarannya gitu. Dan yang terakhir sebelum kita akhiri, kita mau baca pesan semesta buat kamu. Aku mau ngeluarin 5. Yang pertama kita dapat be good, do good. Jadilah baik, lakukan hal baik gitu. Lalu ada trust the process, percaya sama prosesnya. Di sini afirmasi ya, saya fokus sama yang baik-baiknya. Saya fokus sama hal baik dalam hidup saya. Dan saya tidak memberikan perhatian ke rasa takut, rasa insecure, rasa ragu. Saya berterima kasih bahwa fokus saya ke hal positif inilah yang menghasilkan banyak kebaikan dalam hidup gitu. Lalu selanjutnya ada pesan juga ya, of course today will be another successful day for me. Artinya adalah ya iyalah jelas hari ini akan jadi hari yang sukses, yang sangat sukses buat aku gitu, itu afirmasinya ya. Lalu remember when you wanted what you currently have. Kamu diminta untuk inget lagi deh, barang-barang atau kehidupan yang kamu punya sekarang itu kan hal yang dulu kamu pengen. Mungkin 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu. Artinya apa? Kamu selalu akan bisa memanifestasikan hal-hal yang kamu inginkan sekarang tapi belum terjadi. Karena buktinya ya ada di kamu juga. Kegiatan kamu, kerjaan kamu, keluarga kamu, atau apapun yang kamu punya saat ini kan impian kamu di masa lalu kan. Nyatanya toh berhasil. Berarti artinya jangan pesimis karena kamu bisa mengulang sejarahnya lagi, ya kan? Gitu Gemini. I think that's all from me ya. Kalau kalian pengen personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku @texatarot. Lalu I think that's all from me ya. Kalau ada yang menarik juga bisa langsung DM atau komen di bawah. Okay, I think that's all from me. I know you like this video. Jadi jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum please subscribe. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video aku berikutnya. Karena setelah ini aku bakal upload video lumayan ngebut ya. Tiap hari ada deh kayaknya. Karena abis 12 zodiak di sini aku akan langsung bahas bulan Desember gimana dan langsung bahas 2025 kalian gimana. Jadi ini bakalan jadi 2 bulan atau akhir tahun yang sibuk banget ya. Jadi please ya, stay in tune. Sampai ketemu lagi. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye Gemini, stay safe, love you.